kembali lagi di Student Channel. Perkenalkan, nama saya Seri Sapitri dengan NIM 190384202068 dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya akan membahas mengenai soal inverse fungsi trigonometri pada mata kuliah telah kurikulum matematika sekolah menengah dengan dosen pengampu Dr. Nur Izzati, SPD, MSI. Di sini saya akan membahas mengenai soal inverse fungsi sinus. Nah, teman-teman pasti sudah penasaran bukan? Bagaimana sih cara mengerjakannya dan bagaimana cara yang mudah untuk menyelesaikan soal seperti ini. Nah, soalnya itu kita langsung saja ya lihat teman-teman, yaitu yang diketahui bahwa sin A sama dengan 3/5. Nilai dari tan sin inverse dari 3/5 adalah di sini kita akan mencari tan dari sin inverse 3/5. Untuk itu kita langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, pembahasannya kan diketahui bahwa sin A sama dengan 3/5. Nah, untuk mencari nilai A, kita bagikan kedua ruasnya dengan sin. Nah, maka dapatlah sin A per sin dapatlah A. Sedangkan 3/5 kita bagi dengan sin dapatlah sin inverse 3/5. Nah, setelah kita dapat seperti itu, kita masuk ke identitas untuk mencari nilai cos. Karena apa kita perlu mencari nilai cos? Karena di situ kita akan mencari nilai dari tan dari sin inverse 3/5. Nah, untuk mencari nilai cos, saya menggunakan rumus identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Nah, untuk mencari nilai cosnya, saya menggunakan pangkat dari cos itu saya akarkan ke 1 dikurang sin kuadrat A. Maka dapatlah cos A sama dengan akar dari 1 kurang sin kuadrat A. Maka tadi kan kita udah dapat cos A-nya, sin A-nya itu 3/5. Maka kita tinggal masukkan saja ke rumus. Cos A sama dengan akar 1 dikurang 3/5 pangkat 2. Nah, 3 kita pangkatkan 2, maka dapatnya 9. Sedangkan 5 kita pangkatkan 2, dapatnya 25. Nah, terus kita samakan penyebutnya, sama-sama 25. Maka 25 bagi 1 sama dengan 25. 25 dikalikan 1 sama dengan 25. 25 dikurang 9 sama dengan 16. Maka cos A-nya kita dapat akar 16/25. Sedangkan akar 16/25 ini yaitu akar 16 sendiri adalah 4 dan akar 25 itu adalah 5. Maka cos A sama dengan 4/5. Nah, selanjutnya itu kita tinggal masukin saja ke mana yang kita mau cari tadi, yaitu tan sin inverse dari 3/5. Nah, tadi kan kita ketahui bahwa A itu sama dengan sin inverse 3/5. Maka yang kita akan cari yaitu tan A. Sedangkan tan A sendiri itu rumusnya adalah sin A per cos A. Sin A-nya udah kita ketahui dan cosnya juga sudah kita ketahui. Maka tinggal kita masukin saja ke rumus. Maka dapatlah tan A sama dengan 3/5 dikali 5/4. Kita kalikan saja. 3 dikali 5 kan 15, 4 dikali 5 kan 20. Maka dapatlah tan A sama dengan 15/20. Maka tan A-nya kita dapat 0,75. Mudah kan teman-teman? Jika teman-teman
sudah paham ke contoh inverse fungsi sinus yang pertama, kita lanjut ke contoh fungsi sinus yang kedua soalnya, yaitu di mana yang kedua ini soalnya nilai dari ekspresi sin inverse 0 ditambah sin inverse akar 2/2 ditambah sin inverse akar 3/2 ditambah sin inverse 1/2. Nah, itu sama dengan, maka untuk lebih memudahkan teman-teman, kita cari dulu. Langsung saja ya kita masuk pembahasannya biar teman-teman tidak lama menunggu dan langsung paham tentang materi ini. Nah, yang pertama itu kita cari dulu sin inverse dari 0 itu berapa. Sin inverse dari 0 itu sama dengan 0 derajat. Nah, sedang kita cari lagi sin inverse dari akar 2/2 itu berapa derajat sih. Nah, kita dapatlah sin inverse dari akar 2/2 itu 45 derajat. Nah, sin inverse dari akar 3/2 itu 60 derajat. Dan sin inverse dari setengah itu 30 derajat. Nah, setelah kita dapat semuanya itu, kita tinggal masukin saja ke rumus. Bukan ke rumus sih, ke soal yang tadi kita dapat itu. Nah, langsung saja sin inverse 0 tambah sin inverse akar 2/2 tambah sin inverse akar 3/2 tambah sin inverse setengah itu sama dengan 0 derajat ditambah 45 derajat ditambah 60 derajat ditambah 30 derajat, maka hasilnya adalah 135 derajat. Nah, yang ini mungkin lebih mudah ya teman-teman soalnya, maka teman-teman cuman cukup menghafal sudut istimewa ya, karena itu lebih mempermudahkan teman-teman mengerjakan soal tentang trigonometri. Nah, langsung saja kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yang selanjutnya yang akan saya bahas mengenai inverse fungsi kosinus. Nah, apa sih yang membedakan fungsi sinus dan kosinus? Yaitu yang membedakannya itu cuman di inverse-nya. Kalau kosinus kita mencari cos inverse dari berapapun nilainya. Nah, kalau sinus kita mencari nilai inverse dari sinus. Oke, langsung saja kita masuk ke soal ya teman-teman. Yang pertama itu soalnya nilai dari tan cos inverse dari 4/5 adalah, nah soalnya hampir sama dengan sebelumnya, cuman ini yang membedakan adalah cos. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, tan cos inverse dari X adalah akar 1 dikurang X kuadrat per X. Nah, rumus ini saya dapat dari pembuktian identitas trigonometri dengan memisalkan cos inverse adalah X. Nah, yang dicari di sini adalah tan cos inverse X, maka dapatlah akar 1 dikurang X kuadrat per X. Nah, di soal kita akan mencari tan dari cos inverse 4/5. Nah, 4/5 ini kita misalkan aja ya teman-teman dengan X, biar lebih teman-teman mudah dan memahaminya. Maka X-nya kan kita dapat 4/5. Jadi kita tinggal masukin aja ke rumus yang sudah kita dapat. Maka akar 1 dikurang 4/5 dikuadratkan per X-nya kan 4/5. Nah, untuk lebih memudahkan 5-nya kita pindahkan ke atas ya teman-teman. Maka dapatlah 5 akar 1 dikurang 4/5 kuadrat per 4. Nah, selanjutnya itu kita 4-nya kan itu kuadrat, 4 dipangkatkan 2 sama dengan 16, 5 kita pangkatkan 2 sama dengan 25. Kita samakan ya teman-teman penyebutnya. Jadi dapatlah 25 dibagi 1 kan 25 dikali 1 25. 25 dikurang 16 dapatlah 9. Nah, jadi dapatlah akar 9/25. Maka
tan cos inverse dari X sama dengan 5 akar 9 per 25 per 4. Nah, selanjutnya itu, akar dari 9 kan 3. Nah, akar dari 25 kan 5. Maka kita keluarkan saja, terus dapatlah 5 kali 3 per 5 per 4. Nah, 5 kita kalikan dengan 3 dan hasilnya kan 15. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Maka hasilnya dapatlah 3 per 4. Maka hasilnya sama dengan 0,75. Maka dari itu nilai dari tan cos inverse dari 4 per 5 adalah 0,75. Bukankah mudah teman-teman dalam menyelesaikan soal kosinus? Soalnya itu sama, cuman yang membedakan itu cos inverse, sin inverse, dan yang terakhir saya akan membahas mengenai tan inverse. Di sini saya akan membahas mengenai inverse fungsi tangen. Nah, inverse fungsi tangen ini sebenarnya mudah kalau teman-teman sudah memerhatikan penjelasan saya yang sebelumnya. Karena ini sangat berpengaruh sih. Cuman yang membedakannya itu di mana letaknya. Kalau misalnya inverse fungsi sinus, maka yang diinverskan itu sinus, maka sin inverse dari berapa. Nah, kalau cos itu maka cos inverse dari berapa. Kalau sedangkan yang saya akan bahas yang terakhir ini mengenai inverse fungsi tangen, ini saya akan membahas mengenai tangen inverse dari tangen ini berapa sih. Nah, langsung saja kita masuk ke soal ya teman-teman. Yang soalnya itu yang pertama adalah nilai dari ekspresi sin dari tan inverse min 1 adalah. Nah, ini sebenarnya soalnya mudah. Teman-teman pasti gampang sih menjawabnya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Nah, sin dari tan inverse min 1 adalah, nah, kita mencari dulu tan inverse dari min 1. Nah, tan inverse dari min 1 ini sama dengan min V per 4. Min V per 4 ini sama dengan, nah, Pi per 4 ini sama dengan 45 derajat. Maka sin tan inverse dari min 1 itu, sin dari 45 derajat adalah min akar 2 per 2. Karena ada min, maka kita tambahkan saja min akar 2 per 2. Nah, bukankah ini sangat mudah dan gampang teman-teman? Pasti teman-teman kalau melihat soal seperti ini langsung gampang sih bisa menebak saja kalau memang sudah mengerti. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu tentang nilai dari ekspresi tan inverse dari akar 3. Nah, ini sangat gampang teman-teman. Kita bisa melihat saja kita sudah tahu hasilnya. Tapi mungkin yang teman-teman belum mengerti, saya akan menjelaskan kembali ya. Nah, pembahasan di sini kita akan mencari tan inverse dari akar 3. Nah, tan inverse dari akar 3 ini adalah V per 3. V per 3 ini sama dengan 60 derajat. Maka tan 60 derajat adalah, nah, berapa? Kita ingin mencari sudutnya saja sih. Maka dapatlah tan inverse dari akar 3 adalah 60 derajat. 60 derajat sendiri adalah akar 3. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan dari awal hingga akhir.